Pemirsa, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua Lukas NMB menghadiri sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Saat persidangan, Lukas NMB membantah dakwaan yang dilontarkan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan korupsi yang dilontarkan terhadap dirinya. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB memenuhi sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pada Senin. Lukas didakwa menerima suap sebesar 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi 1 miliar rupiah terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Dalam persidangan tersebut, Lukas memprotes dakwaan yang disampaikan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi tidaklah benar dan merupakan tipu-tipu. Sudah disampaikan. Ya, apa yang disampaikan tidak benar dari mana dia tahu. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPK, sudah disampaikan dan ada di tangan kami. Sudah ada, kami akan baca semuanya dan akan kami pertimbangkan. Ya, saudara sudah kenal ya. Tidak benar semua. Ya. Apa yang dilakukan tidak benar semua dan mohon. Selain itu, pengacara Lukas NMB, Petrus Balapationa, menyebutkan JPU juga tak bisa memberikan petunjuk terhadap saksi yang dihadirkan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua nonaktif. Petrus meyakini sikap protes yang dilakukan oleh Lukas NMB benar adanya. Mempelajari apa yang didakwakan, misalnya 184 saksi. Dari 184 saksi, tak ada satu saksi pun yang melihat kasus yang dituduhkan. Entah gratifikasi, entah pemberian dijadwalkan dalam fasilitas. Apalagi yang namanya Pitun NMB. Pitun NMB itu maaf saya tidak merendahkan Pitun NMB. Dia buta huruf. Dia diperiksa ketika KPK datang. Dia aktivitasnya hanya di tempat tidur dalam keadaan sakit. Diketahui, Lukas NMB dijerat kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan pasal pencucian uang. KPK mengendus adanya pembelian aset dan uang hasil dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Papua tersebut, sehingga sebagian hartanya disita penyidik. Hingga saat ini, penyidik masih terus menelusuri lebih lanjut terhadap seluruh aset yang terkait perkara, sehingga lembaga anti rasuah tersebut berupaya memulihkan aset negara yang dikorupsi. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.